Hari ini kita bahas bisnis P2P lagi. Bisnis spektakuler dan fenomenal. Ada apa di update P2P terbaru edisi 24 Februari hari ini? Yuk sama-sama kita kumpas tuntas. Check it out. Pertama kita bahas suara hati P2Ber arus bawah. Surat panggilan untuk Wilbert Karimun sudah sampai di alamat rumahnya, namun tidak ada orangnya. Sepertinya dia sudah pindah duluan. Udah pada dikirim-kirimin kah surat Bareskrim itu? Pantas sepi para konten kreator Pandawa 4. Betul, Wilbert kabur. Jangan-jangan kantor P Plus dalam waktu dekat ini akan dilelang juga. Bisa disita rumah Wilbert ini jika terbukti bersalah di pengadilan, dan sekalian bisa dimiskinkan hartanya. Sekalian aja ke Nusa Kambangan karena dia maling uang rakyat sebagai pengkhianat bangsa. Wajar rumahnya Wilbert gede bos. Penghasilannya di P2P dari hasil oper-operan uang member 1 bulan seharga mobil CR-V. Itu yang disebutin seharga CR-V baru. Yang nggak disebutin seharga Alphard loh bro. Viral Blast barusan ada penahanan pelakunya dan ada jaminan uang kembali. Dan masih diselidiki aset-asetnya, kemana larinya. Kerugian Viral Blast total 1,2 triliun kalau membernya mencapai 12.000 member. Haha, langsung pada tiarap ya konten kreator Pandawa 4. Pasti mereka lagi angkat-angkat koper mau kabur. Kalau proses nunggu 8 tahun kayak Yusuf Mansur, kacau nih. Bisa-bisa udah keluar negeri si Wilbert. 3 ownernya Viral Blast sudah ditangkap. Segera yang invest di sana lapor polisi. Kalau nggak lapor, nggak bakal kebagian harta gunung gini. Wilbert ini sembunyi atau kabur? Atau jangan-jangan susun rencana kibuli orang lain lagi? Wilbert Karimun orang paling licik tukang kibul. Semoga kena azab dari Yang Maha Kuasa. Tuhan tidak buta dan tidak tuli. Kalau azab tidak akan meleset. Tuhan Maha Adil kok. Mari sita semua harta manajemen P2P untuk ganti rugi member Fast Track. Tapi nggak semua member akan kebagian ganti rugi. Paling yang mau ikut melaporkan P2P aja yang dapat. Itu pun kalau masih ada sisa. CEO, founder MFBS, manajemen dipanggil Bareskrim pada kabur semua. Gimana mau on? Bakal makin seru nih ke depannya. Owner dan leader robot trading yang lain menanti giliran. Dan akhirnya P2P tetap off selamanya. Siapa lagi yang mau pasang badan dan bertanggung jawab? Tidak hanya sekedar pegang tombol on, tetapi mau bayar PP member. Ayo, siapa yang mau bayar PP member? Kalau urusan tombol on gampang, siapapun bisa pegang. Lalu siapa yang mau bayar PP member? Kata Effendi Larasendu, Fast Track itu aman ngibulnya. Wilbert udah kabur, next target selanjutnya Bibi Yunita Atmojo. Ahmad Nopal jangan lupa, ini juga kaki tangan Wilbert Karimun. Si Eman dipanggil gak tuh nantinya? Kemungkinan dipanggil sebagai saksi, tergantung penyidikan Bareskrim. Larasendu mana berani pasang badan. Semua yang terlibat akan dipanggil. Mau peringkat bukan diamond, peringkat silver kayak Perikunya bisa juga dipanggil. Karena Perikunya ikut meeting dengan Komite Nasional Diamond di Jakarta bersama 20 diamond lainnya. Padahal Perikunya bukannya jadi reporter pas meeting di hotel itu. P2P atau P Plus mendapat rezeki nomplok dengan semakin maraknya pemberantasan money game dan investasi bodong serta robot trading. Si Kribo Kunya juga antek-antek jahanam P2P tuh. Si Kunya Kribo jadi reporter yang cari perhatian alias caper. Dia bukan diamond, nggak diundang, sok-sokan masuk gedung, sok-sokan masuk hotel. Namanya aja kriwil, kunyuk, sok mau keren tetapi tidak mikir panjang dampaknya. Si Kunyuk Kribo, Ustadz Ponzi Anies Midan, Pendeta Ponzi Effendi, Christian Kriskop Gembul, Gus Ponzi Sigit, Matahariku dari Kalimantan, Ade Manja harus bertanggung jawab atas konten-konten propaganda penyebar hoak. Si Ade Manja tampangnya ngeselin, mesti dikandangin juga tuh orang seperti belut. Ih, rasanya nggak sabar ngelihat Pak Wilbert suatu saat jadi pengemis gara-gara dimiskinkan. Mengenai P2P proses dan progresnya terus berjalan, yang dimana saat ini lagi diperjuangkan untuk P2P on dan jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Semoga secepatnya P2P on, lebih cepat lebih baik. Maka dari itu kita terus support, doakan dan positif sinting. Pertahanan dan perjuangan dalam bikin fondasi yang lebih kuat dan kokoh. Hanya kita semua P2Ber sejati saling berkolaborasi, rapatkan barisan plus kompak selalu. Ciri-ciri investasi ilegal yang kerap kali menjebak korbannya. Yang pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.
Kedua, menjanjikan bonus pada perekrutan anggota baru, yaitu member get member. 3. Memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama atau public figure untuk menarik minat investasi klaim tanpa risiko. Yang keempat, legalitas tidak jelas. Legalitas di sini maksudnya yang A. Tidak memiliki izin usaha, B. Memiliki izin kelembagaan tetapi tidak punya izin usaha, C. Memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya. Lara Sendu ini tetap konsisten bela manajemen, tiap hari bikin konten sampah di channel YouTube-nya. Ini edukasi dari OJK, masyarakat perlu tahu dan paham. 17 juta member VTube yang paham ini nggak ada ribuan orang. Coba lihat VTube dahulu, ada tokoh agama, ada artis, dan ada tokoh-tokoh public figure. Ponzi ciri-cirinya ada di VTube semua. Baru juga dipanggil, bisa jadi nanti dipenjarakan. Kalau nggak mau ganti kerugian masyarakat, yaitu bayar PB member, bisa membusuk di penjara. Ampun DJ. Betul itu, semua profesi ada semua. Dahsyatnya VTube ini bisa kibuli semua profesi. Ada Bupati Sampang dari Madura kalau nggak salah. Dia fast track bintang 6, ada videonya juga. Kemudian ada Wakil DPRD Jabar atau Purwakarta. Ada camat, ada kades. Halah komplit pokoknya. Orang satu kodim atau koramil dulu itu gabung di VTube, yaitu di tim Anies Sandikala. Satu pondok pesantren juga join di VTube. Ya, itu semua untuk meyakinkan calon mangsa bahwa ada pejabat tokoh agama dan lain-lain yang main VTube. Masa lo masih ragu buat join? Ragumu rugimu kan? Pengacara ada, PNS banyak yang join VTube. Pejabat Kominfo juga banyak yang gabung di VTube. Tapi ada juga yang cuma dicatut loh, masang foto doang terus diakui main VTube. Satu komando, ganyang manajemen VTube. Masa ini adalah masa apes plus masa kelam pelaku money game dan investasi bodong karena Barreskrim bertindak gercep. Pipi jual aja ke perusahaan, kalau dalam waktu 7 hari belum laku dijamin cair. Itu dulu, sekarang mah beda. Grup sebelah kan cuma jualan konten-kontennya konten kreator bengek biar ditonton YouTube channelnya. Share video konten lalu arahin para bebek dungu. Ayo sini ngumpul semua, tonton dan pinter. Skema itu berulang setiap hari buat pencapaian view dan AdSense-nya. Ribut-ribut dikit kasih stiker kopi, nanya dikit tendang, hahaha. Gimana? Rumah Wilbert apa sudah disita? Buat bayar pipi ini, yang pasti orangnya ditetapkan jadi tersangka dulu. Rumah Wilbert paling harganya 20M, dibagi rata-rata ke 17 juta member. Ya dapat cuman 1000-an. Bayar kencing di WC umum aja kurang. Ayo rame-rame datengin kantor P+, kita bakar kantornya. Ngapain mereka nggak mau datang dan malah takut dan kabur, padahal dipanggil di Barreskrim cuman memberikan klarifikasi selama ini keterlibatannya di VTube. Emang harus didatengin kantornya kayak kantor Viral Blast, langsung beberapa hari kemudian diciduk. Datang ke kantor VTube itu ya buat acara makan-makan dan kumpul-kumpul dan menyuarakan kemenangan member yang sedikit lagi tercapai. Jadi kantor VTube itu akan jadi milik member seutuhnya. Kita buat penginapan member yang mau ke Jakarta dan markas buat pelaporan member. Pokoknya member entup jangan berharap bisa balik modal ya. Kantor P+ kita juga duit kita para member. Ya duduki aja kantornya. Kita buat penginapan atau markas pelaporan member entup. Kantor VTube juga bisa jadi sewa karena otak mereka otak maling. Ini masuk akal. 200 orang aja dudukin kantor P+, pasti diliput media massa. Harta mereka tersebar di mana-mana dan nggak satu orang juga. Harus bertanggung jawab semua. Emang harus dilaporkan dan ditangkap. Nanti rekeningnya ditelusuri kemana uang diumpetin. Bahayanya kalau udah dikirim ke Cina. Hal itu pasti diusut sama polisi. Wilbert mau sembunyikan bagaimanapun akan ketahuan juga. Pastinya kalau sudah diduduki akan cepat diproses. Dulu kami juga duduki kantornya, baru ditangkap pelakunya. Carilah 20 orang member, terus bawa peralatan dapur dan bawa bantal dan selimut ke situ. Bilang ini kantor kami yang baru. Prabowo nggak sanggup bayar pipi kami, jadi kantor ini milik kami dan kami sita. Kantor P+ dibeli cash 10 miliar sama Wilbert Karimun. Video YouTube diwawancarai oleh si Kribo Perikunya. Kemudian tulis spanduk di atasnya, Prabowo penipu. Kalau saya ada uang, pasti saya sudah ke Jakarta menginap di kantor VTube. Orang saya fast track masih utang di bank.
Sekarang saya ditagih terus di bank gara-gara nunggak bayaran. Kalau bakal kantor P-Plus cari masalah, tambah kerugian juga. Tetapi kalau kita duduki, itu meringankan biaya kita. Gak usah susah payah bayar penginapan, serta bisa masak-masak di situ. Jadi ngurangin pengeluaran, ya kan? Waktu itu harga kantor P-Plus masih di kisaran 3-4 M dengan kondisi sebelum direnovasi. Udah sering saya bilang, kemahalan tuh 10 M. Lokasi bukan lokasi strategis. Agak bau pula karena sebelah kali. Wilbert Karimun kalau ngomong mana bisa dipercaya, tukang kibul bilang 10 M. Nanti kita bawa alat DJ atau artis penyanyi biar ada hiburan di situ, nonstop 1 minggu kita di kantor Picup. Ingat teman-teman, mereka ini pemain lama dan pinter banget. Kalau kita salah ambil langkah, bukannya mereka yang dapat hukuman, bisa-bisa kita yang kena dan gak bakal balik uang kalian. Wilbert kabur, kakek Eman teriak-teriak, udah kepanasan, gimana mau on, nalar pikir 100%. Belum waktunya aja, semua akan luntur ketika uangnya nggak bisa ketarik lagi. Sama kan kejadiannya saat hidup on yang kedua, yang bisa WD hanya sedikit. Kita beralih ke segmen selanjutnya, motivasi kehidupan. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalu dahulu, sekelam apa lingkungannya dahulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau. Intinya nih brother, jangan memandang remeh seseorang karena masa lalu dan lingkungannya. Karena bunga teratai tetap mekar cantik meski tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tak perlu pusingkan masa lalu, tak perlu malu dengan tempat asalmu. Jika kau mau, kau bisa menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mengagumkan. Ingatlah brother, seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti ia tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti dia tidak ada masa-masa sulit. Biarlah sang penyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Karena hanya dialah Tuhan yang tahu waktu dan masa yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan bahkan air mata. Lanjut, berani berjuang. Sudah merasa harus berubah, ya harus berubah. Tangga menuju kesuksesan generasi ketiga sudah berubah. Generasi pertama, siapa sekolah yang rajin dan memiliki nilai yang memuaskan, sudah dipastikan masa depannya akan hidup mapan. Generasi kedua, siapa yang sekolah rajin dan memiliki nilai memuaskan, serta punya orang dalam, sudah pasti dipastikan masa depannya akan menuju mapan. Generasi ketiga, siapa yang berani membayar harganya, perubahan itulah yang merasakan masa depan kehidupannya akan mapan, yakni dengan masuk ke dunia bisnis. Loh, kenapa harus berbisnis? Sebab pintu rezeki itu ada 10 dan 9 diantaranya adalah dari jalan bisnis dan satunya dari jalur pekerjaan. Bayangkan dulu generasi 1 dan generasi 2 masih sedikit yang memiliki jasa akademik dan peluang pekerjaan masih banyak. Sedangkan di generasi ketiga peluang pekerjaan semakin sedikit dan yang memiliki ijazah akademik kian banyak dan rata-rata mereka menjadi pengangguran. Berjuang melawan lelah bersabar, menahan emosi dan amarah untuk memperjuangkan masa depan supaya menjadi mapan kaya finansial. Berani memaksa diri mengalahkan ego sendiri untuk terus berjuang menggapai impian masing-masing. Mereka yang berjuang pantas merasakan perubahan sesuai dengan harga yang mereka bayar. Bagi yang tidak mau berproses dengan belajar dan mencoba serta tidak mau keluar dari zona nyaman, maka tunggulah penyesalan di belakang nantinya. Tidak ada sukses yang instan, ada harga yang harus dibayar. Lanjutkan segmen selanjutnya, motivasi religi. Bagaimana mau rezeki berlimpah luar biasa jika kita melakukannya ala kadarnya alias biasa-biasa saja. Tuhan sangat adil, Dia memberi apa yang kamu minta. Minta sekedarnya, Ia bakal dikasih sekedarnya juga. Buktinya guys, A. Kamu ikhtiar sekedarnya. Kamu kerja sekedar kerja, yang penting bisa buat makan. Kamu kerja asal kerja, nggak peduli hasilnya optimal atau enggak. Kamu kerja nggak peduli halal haramnya, yang penting dapat duit, itu aja. B. Kamu ibadah sekedarnya. Kamu sholat sekedarnya, sekedar menggugurkan kewajiban.
Kamu sedekah sekedarnya, ya 1000-2000. Kalau ada uang kelipatan paling kecil itu yang kamu sedekahin. Kamu berbuat baik sekedarnya, ya biar dibilangin orang baik. C. Kamu berdoa sekedarnya. Sering berdoa, kamu bilang sering. Kalau sholat berjamaah, cuma bilang amin amin. Ngikutin imam, tetapi nggak tahu pasti arti doa yang diucapkan. Udah paham kan kenapa rezeki kamu ala kadarnya? Kalau mau rezeki banyak berlimpah harus di atas rata-rata. Caranya seperti ini guys. Orang lain kerja atau usahanya biasa-biasa aja, kita dengan strategi dan kemauan di atas rata-rata. Orang lain tidur tengah malam, kita bangkit lakukan tahajud. Orang lain takut bersedekah, kita tanpa pikir panjang berani berderma. Orang lain membagi dengan orang tua sisa dari pengeluaran, bahkan terkadang tidak ada, kita berani dahulukan orang tua tanpa pikir panjang. Kemudian, orang lain sibuk narik selimut, kita sebelum subuh sudah di masjid menunggu subuh, berjamaah dan sholat sunnah fajar. Orang lain begitu mendengar azan, entar, kita on time lakukan sholat. Orang lain hanya melakukan sholat wajib, kita tambahin amalan sholat sunnah. Orang lain pagi sibuk dengan dunianya, kita mulai dengan sholat duha. Orang lain jarang dengan Al-Quran, kita rutinkan Al-Quran dengan one day one juz. Orang lain semakin jauh dengan majelis dakwah, kita rutin dengan kajian di majelis dakwah. Sesungguhnya di dalam kerjasama yang baik, maka kerja yang berat akan terasa ringan. Fokuslah mendukung tim 9 dan memberikan kepercayaan kepada tim 9 dalam melakukan tugasnya dengan baik adalah bentuk kerjasama yang baik dan super. Teman-teman VTubers, saat ini tim 9 kerja keras dalam mempersiapkan menuju VTube On. Sebagai members, kita wajib mendoakan, mendukung tim 9 dan mempererat tali silaturahmi sesama VTuber. Ingat brother, fokus, dan fokus. Fokus adalah terpusatnya pikiran, perhatian, waktu, dan tindakan kita kepada menyelesaikan tugas sampai tuntas. Kalian tahu nggak fokusnya tim 9 dan fokusnya VTubers apa bedanya? Bedanya, kalau fokus tim 9, yaitu mengerjakan dan menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan VTube menuju on. Sedangkan fokusnya VTubers, hanya satu target menanti VTube on dengan sabar, kesabaran, bersabar tanpa banyak melihat dan terpengaruh dengan hal-hal lain di sekitar yang bisa memperpecahkan persaudaraan VTuber. VTube sedang diupayakan menuju on dan hanya akan memberikan Anda kesuksesan finansial dan waktu, bukan memberikan hal-hal yang lain. Kalau Anda cari bisnis yang sempurna itu tidak ada. Yang ada hanyalah bisnis itu setidaknya punya 7 kriteria pokok. Kriteria yang pertama, legal, perusahaannya besar dan berprestasi. Kriteria yang kedua, modalnya recehan. Kriteria ketiga, bisa hasilkan ratusan juta. Kriteria keempat, kalau meninggal ada proteksi jiwa dan bisnisnya bisa diwariskan ke anak cucu. Kriteria kelima, memiliki kantor sebagai tempat kerja tim, sebagai pengontrol dan sebagai tempat pengaduan kalau merasa ada keluhan. Kriteria keenam, bisnis 100% online. Dan kriteria terakhir nomor 7, 100% ada support online atau pemeliharaan sistem keamanan yang tinggi. Apapun bisnis Anda saat ini, saya doakan sukses lancar selalu ya. Sambil berbisnis yang lain, jangan lupa bahwa ada kesuksesan Anda menanti di aplikasi bisnis VTube sebagai VTuber. Dan apakah Anda termasuk orang yang menantikan kesuksesan tersebut? VTube akan memberikan Anda hal-hal yang tidak terduga dan ini sedang diupayakan. 1. Puja dana pensiun untuk hari tua di saat nanti sudah tidak mampu bekerja lagi, namun kebutuhan semakin meningkat dan bisa diwariskan. 2. Memiliki potensi jiwa di saat kita meninggal dunia, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, terutama anak tercinta. Mereka harus terus melanjutkan perjuangan hidup. Disitulah kita memberikan warisan yang akan mengantarkan kesuksesan finansial dan waktu. Semua bisnis bagus, saya setuju. Tapi tidak semua bisnis bisa mengamankan modal Anda. Semua bisnis bisa sukses, saya setuju. Tetapi tidak semua pebisnis bisa sukses karena sebagian bisnis membutuhkan modal yang sangat besar. Dan bagaimana dengan modalnya? Nah, ini yang penting dipertimbangkan resikonya karena banyak mulut manis nawarin bisnis tetapi kejadiannya modal berakhir tragis. Orang-orang yang sukses punya momentum. Semakin sukses mereka, maka akan semakin ingin mereka menjadi lebih sukses lagi dan semakin mungkin mereka menemukan jalan menuju kesuksesan. Sama seperti kegagalan.
Semakin sering kita ingin gagal, maka kita akan terperangkap dalam spiral kegagalan. Segmen selanjutnya, tahan banting. Kesuksesan sering dikaitkan dengan keyakinan dan kemampuan bertahan. Ini disebabkan oleh mental. Seberapa kuat mental kita dalam menjalani tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Mereka yang punya daya tahan yang tinggi, yang bisa melaluinya atau juga disebut mental pemenang, bukan mental pecundang. Biasanya ulet dan tidak mudah mengeluh dalam menghadapi berbagai tantangan, sebab hidup adalah petualangan. Mereka paham bahwa kesulitan itu hanya sementara dan hanya sebentar, dan terus berusaha melaluinya dengan penuh kesabaran, keyakinan, serta terus optimis, serta terus bergerak. Mereka sadar bahwa hidup tidak lebih mudah dari waktu ke waktu, bahkan setiap persoalan selesai akan ada persoalan baru yang harus dihadapinya. Nah, disinilah akan kelihatan siapa yang memiliki mental pemenang dan mental pecundang. Pemenang akan selalu optimis dan penuh semangat berjuang demi sebuah cita-cita. Sedangkan pecundang akan terus kokoh dalam ribuan bahkan jutaan alasan yang dimilikinya. Bagi sang pemenang, hanya ada satu alasan, tidak ada alasan untuk berhenti. Namun, akan menjadikan dirinya lebih kuat dan lebih tangguh. Semoga bermanfaat. Sekian update Pitup kali ini, semoga mencerahkan dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.